Iya. Memang saya ingin bicara soal itu, soal Bapak Jokowi sebagai Aduh, presiden, mengecewakan, ya. Dia mengecewakan. mengecewakan. Saya sudah tegas mengatakan kepada Pak Jenderal bahwa namanya pimpinan apa maksudnya pejabat KPK yang tidak lulus wawasan kebangsaan harus dipecat. Karena Mm-mm. itu kan sejalan dengan program Presiden Jokowi sendiri mengenai wawasan kebangsaan. Mm-mm. Kalau dia sekarang melempem, ya balik badan sebutnya ya, saya nggak tahu karena tekanan apa, ya, terus balik badan, ya jadi saya bertanya, Bapak Presiden ini, saya ngomong korupsi itu tidak, apa maksudnya, tidak membuat, tidak membuat bangsa menjadi gagal, itu maksud saya seperti itu. Ya, Dengan syarat visinya benar. Tapi kan visi presiden salah. Buktinya, ya, sampai sekarang dua periode impor pangan di negara agraris jadi juara dunia. Itu kan Bapak ya. Presiden Jokowi. Sampai saya bikin presentasinya tuh sendiri itu. Jadi Presiden Jokowi gagal visinya. Habis itu wawasan kebangsaan korupsi gagal juga gitu kan, karena kan banyak korupsi kan juga kan. Habis itu wawasan kebangsaan gagal juga. Jadi apa yang dipegang dari Bapak Jokowi? Ini saya keras ya. Tadi ada yang kritik Pak Paul, Pak Dani, katanya menghina presiden soal soal yang lain, yang hoak ya. Tapi sekarang saya ikutan ya, dengan Pastor Paul Jang. Tadinya saya mau tahan ini masalahnya. Sebenarnya saya mau kritik ekonomi loh sebenarnya soal Bapak Jokowi. Tapi Jokowi masih bagus nih soalnya di wawasan kebangsaan. Saya terus terang hanya pegang Bapak Presiden Jokowi dari wawasan kebangsaannya. Kalau itu gagal ya dikembangkan oleh Bapak Jokowi, saya udah nggak punya pegangan lagi Pak. Saya ini membawa, kalau Pak Jokowi masih ingat ya, saya pada waktu Pak Jokowi masih kayak rusak ada di kampung yang kebingungan di Jakarta, saya bawa Bapak, saya perkenalkan ke komunitas-komunitas di Jakarta. Bapak dihina oleh kelompok lain, saya tidak peduli. Bahkan oleh PDIP juga Bapak nggak direken. Gitu. Karena saya anggap politikus yang ada saat itu, ya berarti kan berapa tahun yang lalu tuh masih mau jadi gubernur saat itu, tidak ada yang cocok atau terkooptasi oleh sebutlah apa namanya apa apa namanya apa yang sering disebut itu kelompok-kelompok tertentu yang sudah mapan ya, terkooptasi. Jadi saya tahu Bapak Presiden Jokowi, saya ini makanya saya sering sama Pak Jenderal juga masalah kepemimpinan. Saya cukup lama ya di masalah kepemimpinan. Jadi bisa menilai lah, saya nggak usah ngomong lah, nggak enak gitu. Saya bisa ukur sebenarnya Bapak Jokowi sendiri. Ketika Bapak Jokowi ngomong, saya ada di dekat Bapak, gitu. Saya lihat, waduh, ini kurang banyak lah kalau saya bilang. Ya. Jadi presiden aja belum siap sebenarnya. Tapi kalau melihat ada itikat baik gitu, oke lah, saya masih merasa positif gitu. Tapi kalau ya itu saya terus terang pegangan saya adalah wawasan kebangsaannya Bapak Jokowi. Kalau kalau Pak Ujang kan Bapak Ujang itu mengkritik Jokowi menyebar hoak. Saya setuju menyebar hoak dalam konflik Israel Palestina. Rupanya Menlu itu jangan-jangan disuruh Bapak Jokowi juga. Gitu. Israel bukan penjajah, Pak. Gitu. Bukan penjajah. Turunan penjajah itu bangsa Palestina itu sebenarnya. Kan sudah disebutkan di dalam ini grafiknya, bisa nggak saya sharing ya? Gitu. Pak Paul. Sebenarnya sudah disampaikan oleh halo, Iya. halo. Ya. Ah, saya kalau mau sharing bisa nggak ya?
Saya sharing coba. Sudah. Sudah bisa ya? Ya. Jadi supaya ini beberapa kali saya coba di StreamYard gagal terus. Mungkin saya belum mahir ya. Ini sebenarnya dari Ibu Menika ya. Jadi saya copy ya. Tapi mungkin saya melihatnya dari sudut yang lain. Ya. Mungkin tidak terlalu sama. Jadi kan di sini ada tahunnya kan, tanah perjanjian tersebut penguasanya dari 538 sampai 338 Kores Agung, lalu Alex Agung ada tahunnya tuh kan, ada Mahmunaim, ada Romawi awal, ada Romawi akhir, Bizantium, Islam. Nah yang aku Palestina itu turunan Islam kan, makanya saya bilang turunan penjajah, lalu Crusade, Ayubid, Mamluk, Ottoman, mandat itulah. Jadi penduduk asli itu adalah Israel. Penduduk asli sesuai dengan Al-Maidah 21 gitu. Nah, ini memang diambil dari Ibu Moni. Saya hanya terinspirasi. Jadi bangsa Palestina itu adalah bangsa turunan penjajah. Itu sama seperti kalau Bapak menuduh atau misalnya Menlu Indonesia atau Bapak Presiden Jokowi menuduh KKB Papua adalah penjajah, ya kan nggak mungkin dong gitu, karena dia bangsa asli Papua yang nggak mau, yang nggak mau berada dalam NKRI. Ya, saya ingin Papua itu ada di Indonesia, tapi kan ngelihat bagaimana sebutlah orang Kristen justru atau yang agamanya sama dengan orang Papua, justru kan didiskriminasi. Kan saya bilang kurang tepat lah kalau dikirim pasukan itu sekarang. Karena kenyataannya terjadi diskriminasi terhadap agama yang dianut oleh orang Papua. Apakah orang Papua boleh jadi gubernur DKI? Apakah orang Papua boleh jadi presiden? Kan masih banyak politikus menganggap bahwa Kristen tidak boleh jadi presiden, hanya Muslim yang boleh jadi presiden. Pak Ahok juga tidak boleh jadi gubernur. Kan masih begitu. Lah kalau masih begitu kurang pas. Jadi kurang pas kalau keras-keras banget lah gitu ke Papua. Karena memang belum seimbang. Politikusnya belum menyetarakan seluruh rakyat Indonesia. Makanya ini bahaya banget. Kalau diteruskan bisa Papua lepas.